Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila RM4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, pagi ini aktivitasku aku mulai dengan mencuci pakaian teman-teman, karena hari ini aku pagi-pagi nggak masak ya. Kebetulan aku masih ada sisa ikan semalam, jadi dihabiskan dulu ikan semalam itu, nanti sore aku baru masak ya teman-teman. Nah, ini karena pagi-pagi tadi hujan ya teman-teman, jadi aku mager banget pagi itu buat aktivitas. Ini aktivitasku tuh aku mulai udah jam setengah 8 gitu ya teman-teman. Nah, di sini tadi itu aku mau cuci dulu, lanjut di sini aku mau cuci juga untuk wadah air itu ya teman-teman. Nah, itu wadah air aku gunakan untuk menampung air untuk masak. Aku tuh kan kalau masak pakai air galon ya teman-teman, jadi aku masukkan ke dalam itu untuk air galonnya biar lebih memudahkan pas ngambilnya waktu aku mau masak ya. Biasanya sih aku tinggal tuang dari galon aja teman-teman, tapi kayaknya bikin repot gitu ya teman-teman. Jadi kata Pak suami kemarin itu, dia suruh aku beli galon yang ada keran airnya. Jadi aku pikir-pikir daripada aku beli galon yang ada keran airnya, mending aku beli Lion Star tadi itu aja teman-teman. Itu biasanya kan digunakan orang pesta untuk wadah penaruh air es itu ya teman-teman, kayak teh es gitu atau kopi. Nah, di sini aku lanjut aja teman-teman, mau prepare untuk yang mau aku masak sore tadi. Terutama di sini aku prepare-nya ngalusin cabai merah terlebih dahulu, karena kalau udah sore itu aku udah males loh teman-teman buat ngulek-nguleknya. Makanya pagi ini mumpung tenaganya masih full, masih strong, jadi aku persiapkan terlebih dahulu untuk cabenya. Nah, seperti biasa aku tuh kalau masak selalu menghaluskan bumbu-bumbuku menggunakan batu gilingan cabai teman-teman. Nah, ini kalau di kampungku namanya batu giling ya teman-teman. Nah, ada yang bilang ini cobek, tapi kalau cobek itu kecil bulat ya teman-teman. Nah, itu yang aku tahu ya. Kalau di kampungku ini namanya batu lado. Nah, bisa juga dibilang batu giling ya teman-teman. Memasak menghaluskan bumbu menggunakan batu gilingan cabai ini mempunyai cita rasa tertentu ya teman-teman, dan mempunyai ciri khas tertentu di masakan kita. Mungkin kita mengerjakannya masih menggunakan cara tradisional, jadi hasilnya itu lebih enak loh teman-teman. Nah, aku tuh kalau masak balado aku tuh nggak menggunakan tomat ya. Di sini aku cukup menggunakan bawang merah dan jeruk nipis saja. Kalau teman-teman bertanya apakah itu nggak bakalan pedas, jawabnya enggak ya teman-teman, karena intinya kalau kita memasak ini kita harus banyak di bawang merahnya ya teman-teman. Kalau kita banyak menggunakan bumbu kayak bawang merah, itu hasil masakan kita itu rasanya lebih manis ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai ngalusin cabenya. Ini mau aku simpan dulu di dalam kulkas ya, jadi sorenya aku masak tinggal set aja. Aku nggak payah lagi buat ngalus-ngalusin cabenya. Nah, ini aku udah selesai ngalusin cabenya. Lanjut di sini aku mau tuang air galon ini ke dalam tempat air tadi ya teman-teman, tempat air yang udah aku bersihkan tadi. Nah, aku tuh selalu kubersihkan tempat penampungan air itu ya teman-teman, karena kalau nggak dibersihkan nanti rasa dari air itu menurutku akan berbeda. Nah, jadi setiap habis selalu aku bersihkan ya untuk tempat penampungan ini. Aku masukinnya 1 galon aja ke dalam itu. Nah, itu cukup buat masak 3 hari.
Kalau ngambil dari dispenser air untuk masak itu nanti bakal lama ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan wadah itu dia cepat keluarnya karena kan besar gitu kali ya untuk keran airnya. Nah awalnya karena masih penuh ya teman-teman, lumayan agak berat. Jadi di sini aku salin dulu menggunakan tempat minum tuh ya teman-teman. Nah ini lumayan agak ringan baru aku pindahkan. Nah ibu-ibu itu kalau ada suami di rumah dia manja ya teman-teman. Kadang-kadang buat ngangkat air 1 gelas aja susah ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada pak suami di rumah, air 1 galon pun untuk diangkat kayaknya ringan aja ya teman-teman. Kenapa ya seperti itu? Apakah teman-teman di rumah ada yang sama seperti aku? Kalau ada pak suami di rumah itu bawaannya manja aja ya. Pokoknya setiap pekerjaan yang ringan itu dibuat jadi ribet aja. Padahal kalau dikerjakan sendiri bisa aja ya teman-teman. Mungkin karena situasi juga ya teman-teman, nggak ada yang bantuin, jadi terpaksa ya kita jadi yang beban tadi berat jadi ringan. Nah ini aku udah selesai nuangin air ke dalam wadah tadi. Lanjut aja di sini aku mau masak nasi ya, karena di sini sisa nasiku tinggal sedikit. Kita nanti takut nggak cukup gitu ya teman-teman. Bukan nggak cukup, memang nasi tinggal sedikit itu cukup untuk makan pagi si adik Rafiq aja. Makanya ini aku masak nasi untuk makan siang ya teman-teman. Nah di sini aku masaknya langsung banyak aja, yaitu 2 gelas tadi ya teman-teman, biar nanti bisa sekalian untuk makan malam. Nah ini kebetulan juga nenek anak-anak itu lagi puasa ya teman-teman. Jadinya makanya aku di sini masaknya di sore hari aja. Kalau lauk untuk siang masih cukup gitu ya teman-teman. Nah inilah aku lanjut mindahin nasi ke magicom. Tadi sebelumnya untuk nasinya itu atau untuk berasnya itu aku masak dulu di atas kompor ya teman-teman. Udah mendidih baru aku pindahkan ke magicom. Biar matangnya itu lebih cepat. Selesai tadi aku ngantar si Abah Razik pergi MDA, aku lanjut buat jemur pakaian teman-teman. Nah di luar itu masih hujan ya teman-teman. Hujannya itu dari subuh jadi sampai siang itu nggak berhenti ya teman-teman. Hujannya itu memang nggak lebat sih, gerimis-gerimis aja. Tapi lumayan juga ya teman-teman, kalau kita keluar itu bikin sakit kepala. Nah di sini aku jemurnya di dalam aja ya, karena matahari hari ini nggak nongol. Jadi cuaca di tempatku sekarang lumayan agak dingin ya teman-teman. Menurutku kota Pekanbaru ini kalau misalnya hujan dari pagi sampai kan ke sore itu lumayan dingin juga. Tapi kalau udah mulai panasnya itu luar biasa juga ya teman-teman. Untuk panasnya yang bikin gerah banget. Nah ada yang bertanya juga sih kemarin ke aku, katanya kota Pekanbaru itu panas. Tapi tergantung ya teman-teman, mungkin karena aku udah terbiasa juga, jadi menurutku biasa aja. Nah, dulu awal-awalnya aku kesini memang gitu juga teman-teman, merasakan udaranya itu lebih panas. Tapi karena aku udah terbiasa, jadinya aku tuh biasa-biasa aja ya. Gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apakah udah mulai turun hujan atau masih musim kemarau, atau yang hujannya itu udah lebih dahuluan dari daerahnya aku? Kalau di daerahnya aku baru-baru ini baru mulai turun hujan ya teman-teman. Itu pun hujannya nggak lama ya dan nggak lebat juga. Nah berarti ini sebentar lagi udah bakalan mulai musim hujan ya teman-teman. Biasanya kalau udah ember-ember ini kita siap-siap buat menyediain ember ya teman-teman. Mulai dari September, Oktober, Desember biasanya itu awal mulanya musim hujan ya teman-teman. Jadi kalau udah ember-ember ini jangan lupa ya teman-teman semua siapkan ember. Nah ini tadi aku udah jemurin pakaian besar-besar ke atas. Ini aku mau naikin
pakaian kecil-kecil ke Anger Payung ini ya teman-teman. Nah itu sebagian udah ada baju si Ade Rafiq yang kucuci kemarin sore. Nah sekarang aku tuh kalau ngejemurnya, kalau pas musim hujan aku jemur di atas itu ya teman-teman, yang kemarin aku dibikinin sama adekku. Lanjut di sini di sore harinya aku masak ya teman-teman. Nah di sini aku mau bikin perkedel jagung. Kebetulan aku di kulkas punya 2 biji jagung gitu ya teman-teman. Nah di sini daripada terbuang atau mubazir, jadi aku manfaati aja buat bikin perkedel jagung. Lumayan nanti bisa buat buka puasanya neneknya anak-anak. Nah di sini jagungnya itu aku tadi tuh pagi udah aku haluskan menggunakan batu gilingan cabai juga ya. Nah di sini aku mau halusin lagi menggunakan chopper. Bumbunya di sini aku pakai bawang putih, ketumbar, daun bawang, 1 biji telur. Terus di sini aku juga tambahkan 1 sendok tepung beras, 3 sendok tepung terigu, dan 1 sendok tepung maizena ya teman-teman. Dan untuk perlengkap rasanya aku tambahkan garam dan kaldu jamur, dan aku tambahkan juga gula ya teman-teman, karena kalau perkedel jagung ini identiknya itu pedas manis. Di situ tadi aku juga tambahkan 1 sendok cabai giling ya teman-teman. Nah ini semua bahan aku campur menggunakan chopper ini ya teman-teman. Nah di sini untuk bahannya itu aku chopper semua biar tercampur rata semua ya teman-teman. Nah di sini aku tuh beli jagung itu lumayan udah lama ya, kalau nggak salah udah 2 mingguan deh teman-teman. Jadi aku teringat tadi itu aku masih punya 2 jagung lagi, pas aku lihat masih bagus gitu ya. Nah di sini aku langsung eksekusi aja. Nah, lanjut di sini aku mau gorengin perkedel jagungnya ya teman-teman. Nah di sini pas aku masak di sore hari ini, aku tuh ditangisin loh sama si Rafiq loh teman-teman. Anakku itu dari siang udah aku temanin mau tidur gitu, tapi nggak tidur-tidur. Nah hari udah menunjukkan jam 3 gitu ya teman-teman, makanya aku mau lanjut masak. Tapi di situ si Ade Rafiq itu aku tuh dimintanya buat ngelonin dia terus, tapi aku nggak bisa ya teman-teman. Jadinya pas masak ini betul-betul betul-betul rempong gitulah teman-teman, sambil masak sambil ditangisi anak. Jadi gimana ya, semuanya campur aduk, emosi keluar. Pekerjaan ini pengen cepat selesai karena hari udah menunjukkan jam 3, dan sebentar lagi pun Bang Razik juga mau balik sekolah ya teman-teman. Nah di situ aku berhenti, habis aku goreng perkedel jagung ini 2 kali gorengan, aku langsung berhenti gitu ya teman-teman. Terus aku kelonin dia. Nah setelah dia aku kelonin, dia udah tidur, baru lanjut aku aktivitasnya. Pokoknya aku masak sore hari ini betul-betul menguras emosi, menguras tenaga. Pokoknya nggak nyaman gitulah teman-teman untuk dibawa masak. Nah ini aku tadi udah goreng yang kedua, udah selesai juga ya teman-teman. Ini penggoreng yang terakhir untuk perkedel jagungnya. Lumayan juga dapatnya 2 buah jagung itu ya teman-teman. Nyambil di sini aku nungguin yang 1 wajan ini matang, bukan 1 wajan ya, maksudnya masih ada sisa sedikit itu matang. Lanjut di sini aku mau ngupasin telur. Telur itu udah aku rebus dari tadi ya teman-teman. Nah aku rencananya mau bikin balado telur, mau aku campur tahu dan juga terong. Tadinya sih mau aku tambahin ikan teri ya teman-teman, tapi takut kebanyakan karena kan ini lauk untuk malam ini aja ya teman-teman. Nah kata nenek anak-anak tadi itu, dia itu minta ditambahin terong. Di sini aku tuh masak telurnya nggak banyak ya, aku masaknya 7 biji aja teman-teman.
Nah, itu pun yang aku masak hari ini masih ada sisa ya teman-teman. Kemungkinan untuk pagi aku nggak masak dulu, paling pun aku masaknya itu besok di siang hari juga ya. Nah, ini lanjut tahunya udah aku angkat juga ya teman-teman. Nah, itu tahunya kemarin aku beli 3.000, dapatnya itu ada sekitaran 3 keping kalau nggak salah teman-teman. Nah, bukan 4 kalau nggak salah teman-teman. Di situ aku pakai semua tadi untuk tahunya. Nah, ini terong juga udah aku goreng. Lanjut di sini udah matang semua. Di sini aku mau masak untuk si cabenya. Dan di kompor sebelah itu aku juga udah masak sayur ya teman-teman, tapi nggak aku record semua, takut durasinya kepanjangan pas aku numis-numisin si bawangnya ya, nggak aku record. Jadi ini wortelnya udah empuk, aku masukkan untuk si jamurnya. Nah, ini aku record ya teman-teman kalau aku lagi masak sayur juga. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Nah, ini cabenya udah matang. Lanjut di sini aku campur semua yang aku masak tadi ya teman-teman. Nah, menuku sore ini simpel aja ya. Ada sayur sop apa ya? Aku bilang ini sepertinya ini sop sayur aja ya teman-teman. Dan itu perkedel jagungnya udah matang. Lanjut juga di sini untuk baladonya udah matang. Nah, ini menunya simpel banget ya teman-teman, tapi alhamdulillah itu perkedel jagungnya kata bapakku enak loh teman-teman. Semoga aja ya video aku ini bisa menginspirasi dan juga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua ya. Nah, sampai di sini dulu ya videonya aku. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Nah, menu simpel aku sore ini udah matang ya teman-teman. Assalamualaikum. See you, bye bye.